Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Baik, Pak. Jadi kali ini ketemu lagi dengan Bapak. Materi selanjutnya dari minggu lalu yang kita sudah pelajari tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum Bapak mulai, Bapak ingin mengabsen dulu yang dipanggil namanya, tolong katakan hadir ya. Absen 1, Kadek Gita Mulyandani. Absen 2, I Gusti Ayu Putu Sri Kertiasih Hulantari. Absen 3, Komang Suarmini. Absen 4, Putu Keren Hapu. Absen 5, Niputu Ayu Septiani. Absen 6, Komang Pradita Jaya Erlangga. Absen 7, Niketut Surya Gandhi. Hadir, Pak. Dan yang terakhir absen 8, Komang Budi Marcelia. Jadi sudah absen semua hadir ya. Ya, Pak. Setelah mengecek kehadiran, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Bapak minta tolong untuk Gandhi memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Gandhi dipimpin teman-temannya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Mulai. Berdoa. Baik, bagus sekali Gandhi memimpin doa. Jadi mari kita kembali lagi mulai pelajaran yang hari ini membahas tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anak, apakah masih ingat materi yang minggu lalu kita bahas? Jadi minggu lalu kita membahas materi tentang Pancasila sebagai dasar negara ya, bagaimana sejarah Pancasila itu bisa menjadi dasar negara bangsa Indonesia, sejarah perumusannya, seperti itu ya. Nah, kita mengingat kembali pengertian dasar negara terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi makna Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, apa sih pengertian dasar negara seperti itu ya? Jadi yang dimaksud dengan dasar negara itu adalah acuan, landasan atau pondasi bagi suatu negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di sebagian atau sebagai dasar maka sudah tentu menjiwai segala yang ada pada negara tersebut, baik perilaku, tata nilai, hukum, pemerintahan dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Jadi negara Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila, di mana Pancasila ini merupakan gagasan dari Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI pertama ya. Pancasila sendiri bermakna sangat dalam bagi bangsa Indonesia. Selain sebagai cita-cita bangsa, Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu antar umat bangsa dan sebagai pedoman rakyatnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di berbagai bidang. Lalu kita lanjut manfaat dasar negara. Jadi bisa kalian lihat di layar kalian semuanya manfaat dasar negara ya. Di sini bisa Bapak katakan ada 4 manfaatnya. Itu yang pertama, dasar negara mempunyai manfaat sebagai pedoman hidup yang menjiwai perilaku, sistem nilai, hukum dan sebagai dari sebuah negara agar kehidupan tidak terombang-ambing tanpa kejelasan. Lalu manfaat yang kedua, itu dasar negara sebagai sumber dari segala sumber hukum yang menjiwai segenap peraturan dan ketentuan hukum yang ada dalam negara tersebut. Lanjut, manfaat ketiga, dasar negara juga memuat tujuan luhur dari suatu negara yang menjadikan arah pemerintahan dan pembangunannya jelas. Lalu
Lalu yang manfaat yang terakhir, yang keempat, dasar negara sebagai sumber nilai dan moral yang menjiwai perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai di sana jelas ya? Jelas, Pak. Dan ini akibat tidak memiliki dasar negara. Jadi ada akibatnya jika suatu negara tidak memiliki dasar negara. Kalian bisa lihat gambarnya di belakang itu. Ada seseorang yang sedang bersedih dan terlihat di belakangnya bangunan yang hancur. Jadi bisa terlihat dari gambar itu mengatakan sangat jelas bahwa akibat tidak memiliki dasar negara. Jadi apabila pada suatu negara tidak memiliki sebuah dasar negara, maka negara tersebut akan hancur. Dikarenakan negara tersebut tidak memiliki sebuah acuan untuk hidup dan menjadi dasar mengapa sebuah negara tersebut berdiri dan terbentuk hingga pada saat ini. Nah, lalu kita ke materi yang selanjutnya ini ya. Jadi sebelum materi ini lanjut, Bapak ingin kalian mengerjakan atau buka dulu buku paketnya halaman 17, aktivitas 1.4. Di sana ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Ada 5 soal. Itu tentang hubungan sila-sila Pancasila ya. Jadi kalian hanya perlu membuat satu saja, pilih sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Pilih salah satu saja yang ingin kalian jawab. Bapak berikan waktu 5 menit untuk kalian kerjakan dan hasilnya sebentar kita akan bahas. Ya, Pak. Baik anak-anak, kita kembali lagi untuk membahas tugas yang Bapak berikan tadi. Bapak akan tunjuk anak-anak untuk menjawab ya. Untuk absen 1 Kadek Gita Mulyandani dan absen 2 Gusti Ayu Putu itu menjawab sila pertama. Lalu absen 3 Komang Suarmini menjawab sila kedua. Absen 4 Putu Karen Hapo dan absen 5 Putu Ayu Septiani menjawab sila ketiga. Absen 6 Komang Pradita Jaya Erlangga dan Ketut Surya Gandhi menjawab sila ke-4. Lalu absen ke-8 Komang Budi Marcelia menjawab sila ke-5. Silakan Kadek Gita atau Gusti Ayu Putu menjawab sila pertama. Pertama, menunjukkan bahwa setiap bangsa Indonesia wajib untuk melakukan apapun keyakinan yang dianggap salah. Itu saja. Nah, lanjut ke sila kedua, Komang Suarmini. Sila kedua sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan beradab. Lalu lanjutkan untuk sila ketiga, Ayu Septiani dan pasangannya. Sila ketiga mempunyai makna manusia sebagai makhluk sosial wajib mengutamakan persatuan negara Indonesia yang setiap daerah memiliki kebudayaan maupun agama yang berbeda. Sila Lanjut ke sila keempat, Ketut Surya Gandhi. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan. Pengambilan suatu keputusan dalam musyawarah dilandasi nilai-nilai religius yang mendapatkan sikap yang dan menghargai perbedaan pendapat serta menghadirkan kepentingan bersama.
Nah, sekarang lanjut coba Pradita Jaya Erlangga bantu menjawab sila kelima. Sila kelima mengandung nilai keadilan. Misalnya suatu keadilan harus supaya asas ketuhanan yang berkemanusiaan, berlaku beradab dan persatuan dari hasil kebersamaan yang demokratis. Jadi setelah kalian yang menjawab, sekarang Bapak akan jelaskan ya. Pancasila sebagai satu kesatuan. Jadi Pancasila memiliki sifat sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat. Maknanya bahwa setiap sila yang terkandung di dalamnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hubungan sila-sila dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung nilai ketuhanan di mana setiap orang memiliki pedoman untuk setiap kegiatan sehari-hari, bermasyarakat ataupun berbangsa dan bernegara harus berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, memiliki persatuan dan kedamaian, kebijaksanaan dalam bermusyawarah, dan keadilan bersama sehingga berhubungan dengan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lanjut sila kedua. Jadi kalian bisa tambahkan ini di catatan di jawaban kalian ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung nilai kemanusiaan yang memiliki perbuatan baik dan keberadaban yang pastinya akan berpedoman pada asas ketuhanan yang dianut setiap orang. Asas kemanusiaan dengan menghormati pendapat orang lain dan saling tolong-menolong untuk menjaga kesatuan sehingga berhubungan dengan sila pertama, ketiga, keempat, dan kelima. Lanjutkan sila ketiga. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mengandung nilai persatuan. Persatuan yang dimiliki bangsa Indonesia berdiri atas asas ketuhanan dan kemanusiaan yang meyakini adanya Tuhan yang memiliki perilaku kemanusiaan, yang saling membantu menerapkan nilai-nilai demokrasi untuk kesejahteraan bersama sehingga berhubungan dengan sila ke-1, kedua, keempat, dan kelima. Lanjut sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu mengandung makna nilai kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dan juga musyawarah dengan religius, memiliki sikap kemanusiaan dan menghargai perbedaan pendapat, serta mementingkan kepentingan bersama yang berhubungan dengan sila pertama, kedua, ketiga, dan yang kelima. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengandung nilai kemanusiaan, memiliki perbuatan baik, dan keberadaannya pastinya akan berpedoman pada asas ketuhanan yang dianut setiap orang. Asas kemanusiaan dengan menghormati pendapat orang lain dan saling tolong-menolong ini untuk juga kesatuan sehingga berhubungan dengan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi semua sila terkait dengan sila kelima ini ya. Jadi sampai di sini ada yang ingin bertanya, anak-anak? Jika tidak, ini adalah materi yang Bapak berikan hari ini. Cukup sekian ya. Nanti jika ada materi yang ingin kalian tanyakan, bisa lewat grup bertanya. Jadi cukup sekian pertemuan kita hari ini, tatap maya yang kita laksanakan. Semoga anak-anak paham akan materi yang Bapak berikan, dan tidak lupa Bapak menyampaikan permohonan maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak mengenakan di hati kalian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam sehat untuk kita semua.